Kamu bisa saja sampai pusing karena semua lika-liku strategi minyak yang terlibat dalam perang ini. Tunggu, kamu mungkin bertanya, perang Ukraina atau Iran? Dan jawabanku, iya. Tapi hari ini kita akan lebih fokus pada situasi di Ukraina. Minggu ini, Ukraina melancarkan beberapa serangan besar-besaran ke infrastruktur minyak yang jauh. Ledakan-ledakan tersebut telah melumpuhkan sekitar 40% kapasitas ekspor Rusia, secara efektif membalikan keuntungan yang diharapkan Rusia dari perang Iran yang membatasi pasokan minyak mentah. Ini adalah momen besar dalam keseluruhan konflik dan hal ini layak untuk diperhatikan lebih dekat. Mari kita mundur sejenak untuk memahami seberapa sering Ukraina mengubah strategi infrastruktur minyaknya dan alasan di balik perubahan itu. Kamu mungkin sudah sering melihat timelapse ini di saluran ini. Ini memantau kampanye infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan tahun lalu. Dan jika kamu bisa menahan diri untuk tidak berkedip selama beberapa detik, kamu akan melihat bahwa sebagian besar target ini adalah kilang minyak. Maaf, pelacak berhenti di akhir 2025. Tapi Maduro dan Ayatollah mengalihkan perhatian saya. Intinya, kampanye terus berjalan dan berkembang. Di awal kampanye, kilang minyak jadi target tepat. Mereka ada di puncak rantai nilai minyak. Minyak mentah lebih murah dari bensin olahan. Jadi jika produk olahan dihancurkan, maka semua tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk mencapai titik itu pada dasarnya terbuang sia-sia. Kilang minyak memang target yang cukup mudah. Bayangkan, tangki-tangki berisi cairan mudah terbakar dibiarkan di luar, seolah menunggu seseorang menyalakan korek api. Nah, peluang seperti itulah yang benar-benar ingin ditemukan Ukraina pada fase awal program drone jarak jauhnya. Tak usah memikirkan cara memasang hulu ledak besar di drone. Cukup bawa sedikit bahan peledak dan bahan-bahan Rusia sendiri akan menyelesaikan sisanya. Strateginya berubah setelah CIA menemukan bagian kilang minyak yang sulit diperbaiki Rusia. Ukraina dapat menargetkan bagian itu, bukan tangki bahan bakar, untuk menggandakan efek serangan. Sementara itu, Amerika Serikat membantu merencanakan jalur yang akan ditempuh drone menuju lokasi target mereka. Intelijen AS juga bisa melihat dengan jauh lebih baik bagaimana Rusia menyiapkan pertahanannya pada malam tertentu, sehingga Ukraina bisa belajar bagaimana menghindarinya. Gedung Putih setuju karena ini efektif mengurangi pasokan di pasar global. Sebagai penekspor bersih, Amerika Serikat kurang lebih akan impas secara ekonomi. Harga bensin mungkin akan naik ya, tapi perbedaannya belum tentu terasa oleh konsumen. Simpan dulu gagasan itu, nanti kita kembali ke situ. Kamu tahu, tidak mengejutkan kalau harga bensin sedang mendominasi berita sekarang, bahkan membuat orang Amerika membayar lebih mahal dari pengembalian pajak mereka. Dan layanan pos menambah biaya tambahan bahan bakar untuk pengiriman. Abaikan dulu dampak perang Iran ke pasar internasional. Berkat sponsor hari ini, Ground News, kita bisa menyoroti hal yang mudah terlewatkan. Di feed Blind Spot, saya menemukan cerita ISS melonggarkan sanksi Belarus guna mengurangi dampak kekurangan pupuk, aspek yang jarang dibahas dari penutupan Hormuz. Hanya ada sedikit liputan cerita ini di media sayap kanan. Saya bisa memastikan mendapatkan perspektif lebih luas dengan memilih feed internasional atau yang sesuai lokasi saya. Kunjungi ground.news/linesonmaps atau scan kode QR di layar Anda untuk dapatkan diskon 40% paket Vantage dan akses semua fitur ini. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Ini membawa kita ke fase kedua strategi Ukraina. Dengan kilang minyak Rusia yang lumpuh, Kremlin membutuhkan rencana tentang apa yang harus dilakukan dengan kelebihan minyak mentah yang terus dipompa oleh sumur-sumur mereka. Solusinya adalah mengekspor minyak mentah. Namun, mengekspor kelebihan minyak itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pasar kapal tanker global tidak dirancang untuk sistem setelah tahun 2022. Rusia dulunya mengekspor ke Eropa dengan perjalanan kapal tanker yang relatif singkat. Kini, kapal tanker harus berlayar ke India atau Tiongkok. Dan jika kita melihat peta, ya negara-negara itu memang lebih jauh. Jaraknya jadi makin jauh, terutama kapal tanker yang enggan menghadapi Houthi di Selat Bab al-Mandab dan memilih mengelilingi Afrika.
Selain itu, sebagian pasokan dari Timur Tengah yang dulu ke Tiongkok kini harus ke Eropa, memperburuk situasi. Dan iya, itu makin buruk setelah insiden Houthi. Untuk menjaga semua pasokan ini tetap berjalan dengan laju pengiriman yang sama seperti sebelumnya, Anda harus tiba-tiba memiliki lebih banyak kapal tanker yang muncul. Tapi itu bukanlah trik sulap yang bisa dilakukan dunia. Anda mungkin bisa membujuk kapal tanker hampir pensiun menunda perbaikan demi satu perjalanan lagi. Tapi itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah pasokan. Jadi, jika Ukraina bisa melumpuhkan sebuah kapal tanker armada bayangan, itu tidak hanya akan membuat minyak yang ada di kapal tersebut terdampar, tapi juga secara efektif membuat semua minyak yang menunggu di pelabuhan untuk diangkut kapal itu ikut terdampar, perjalanan demi perjalanan. Tak ada kapal tanker armada bayangan lain yang siap menggantikannya. Bahkan lebih baik lagi, jika Anda tidak ingin membuat mitra koalisi Anda marah karena tumpahan minyak setiap 2 minggu, Anda bisa menghancurkan kapal tanker yang kosong. Minyak tetap tertahan di pelabuhan, apapun caranya. Tantangan utama adalah menghantam target bergerak yang biasanya terlindungi dan sering berada sangat jauh. Akan sangat membantu di sini jika misalnya Eropa benar-benar menegakkan sanksi dan peraturan keselamatan terhadap kapal tanker armada bayangan. Kita tahu Rusia tidak merespons signifikan terhadap langkah seperti itu. Oleh karena itu, masuk akal jika Ukraina berspesialisasi dalam tindakan yang relatif eskalatif, seperti membom wilayah Rusia. Sementara Eropa berspesialisasi dalam hal yang sangat Eropa, yaitu menegakkan hukum internasional. Fase kedua ini saya anggap sebagai keberhasilan sederhana bagi Ukraina, namun tidak menghasilkan dampak sebesar kampanye penyerangan kilang minyak yang masih berlangsung. Itu membawa kita ke akhir 2025 saat ulah Amerika mulai mengubah lingkungan keamanan. Amerika Serikat mulai memperlakukan blokade de facto, karantina, quarantine. terhadap Venezuela. Negara itu tak lagi mengekspor minyak. Kali ini terjadi guncangan pasokan yang membuat kapal tanker lebih tersedia. Banyak kapten kapal enggan mendekati pantai Venezuela karena Amerika Serikat benar-benar menegakkan kebijakan itu. Bahkan penggemar makanan Meksiko pun bingung, tapi itulah faktanya. Menargetkan kapal tanker masih berharga setelah kejadian itu meski nilainya menurun. Hambatan itu sudah tidak ada lagi. Kapal tanker itu berharga dan bisa jadi peringatan bagi kapten lain, tapi Kremlin tetap bisa mencari kapal tanker pengganti. Namun, karantina di Karibia hanyalah pemanasan saja. Melompat ke tahun baru dan melewati operasi khusus Maduro, Amerika Serikat melancarkan perang udara terhadap Iran pada tanggal 28 Februari. Tidak lama kemudian, Iran praktis menutup Selat Hormuz. Orang-orang fokus pada kenaikan harga bensin akibat penutupan, namun ada hal lain yang terjadi di sisi logistik. Beberapa kapal tanker terjebak di Teluk selama berminggu-minggu, sementara banyak lainnya tidak berani masuk dan mencari pekerjaan lain. Misalnya, pergi mengambil minyak dari Rusia. Masih masuk akal untuk menonaktifkan kapal tanker armada bayangan Rusia ketika ada kesempatan. Masih masuk akal bagi negara-negara Eropa menegakkan peraturan mereka pada kapal tanker armada bayangan. Namun, bagi perencana strategis di Kiev, fokus pada kapal tanker saja tidak lagi masuk akal. Dan itu membawa kita ke peristiwa-peristiwa minggu lalu. Tampaknya Ukraina kembali mengalihkan fokusnya. Kini target mereka adalah terminal ekspor minyak Rusia. Sebagai klarifikasi, ini bukan hal baru. Terminal ekspor sempat muncul sebentar di awal video. Namun, menyerang pelabuhan di Laut Baltik sulit karena jaraknya. Karena terminal ekspor lebih sulit diledakkan, kamu bisa memasang bahan peledak lebih besar di drone yang dikirim ke sana. Itu kombinasi buruk. Ingat insiden Diego Garcia. Cara mengirim proyektil lebih jauh adalah dengan mengecilkan hulu ledak. Selain menghitung muatan, pikirkan juga alasan evolusi ini terjadi. Sekarang ada kelebihan minyak dan sekarang juga ada kelebihan kapal tanker. Yang tidak berlebihan dan juga tidak mudah untuk diperbanyak adalah jumlah terminal ekspor yang dimiliki Rusia. Hancurkan itu, seluruh ekosistem juga hancur. Izinkan saya mulai dengan peringatan standar soal kabut perang.
Detail cerita di sini berbeda-beda menurut sumber, namun intinya seperti berikut. Pada 22 Maret, Ukraina mengirim gelombang drone besar ke terminal minyak Primorsk di Laut Baltik. Serangan itu menargetkan dermaga terminal dan membakar beberapa kapal tanker yang sedang memuat. Ekspor normal Primorsk 1 juta barel per hari kini hanya menumpuk di darat. Namun, itu baru pemanasan saja. Pada 25 Maret, Ukraina meluncurkan gelombang drone terbesar tahun ini ke terminal Ust-Luga, dan beberapa kemungkinan juga menyerang Primorsk. Semakin banyak operasi ditunda, kemungkinan akibat terputusnya sistem rel Ust-Luga. Mungkin ada kapal tanker terbakar di dermaga. Namun 700.000 barel per hari lainnya sudah dikeluarkan dari perhitungan. Agar situasi tetap kacau, Ukraina kembali menyerang Ust-Luga pada 27 Maret. Terlepas dari kabut perang itu, yang bisa kita yakini adalah kebakaran di sana masih berlanjut. Artinya bagaimanapun juga, pengiriman minyak tidak terjadi pada saat ini. Namun perlu diingat bahwa banyak uang yang dipertaruhkan di sini, jadi Rusia akan memulai kembali ekspor begitu hal itu memungkinkan. Sekarang mari lakukan perhitungan cepat. Primorsk dan Ust-Luga menyumbang 40% ekspor minyak Rusia, sehingga kini Rusia hanya mempertahankan 60% kapasitas ekspornya. Dengan patokan West Texas Intermediate, 60% dari $94,73 adalah $56,84. Sebelum perang Iran, West Texas Intermediate dijual seharga $67.02. Serangan-serangan ini melebihi dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Untuk memperjelas, ini bukan angka yang pasti. Minyak Rusia tak dihargai seperti West Texas Intermediate. Namun minyak Rusia umumnya mengikuti harga global karena kekuatan pasar. Dan perubahan harga West Texas Intermediate dapat diamati lebih jelas. Jadi perbandingan persentase itu adil dan menguntungkan Ukraina. Untuk memperjelas dari sisi lain, hal ini tidak membuat situasinya menjadi lebih baik dari sudut pandang Ukraina. Akan lebih baik bagi Ukraina jika perang Iran tidak terjadi. Minyak masih dijual $67 per barel. Dan Ukraina telah menonaktifkan terminal Baltik Rusia. Jika dilihat secara lebih luas, serangan terhadap terminal tersebut menimbulkan dua pertanyaan penting. Pertama, orang bertanya apakah ASE memberikan bantuan intelijen dalam operasi ini. Pemerintahan Trump tidak lagi berminat melakukan apapun yang dapat menaikkan harga bensin. Kita juga telah melihat pengecualian sanksi sekunder bagi negara yang mengimpor minyak Rusia dan Iran. Membantu di sini akan menunjukkan ketidakkonsistenan besar dalam kebijakan Gedung Putih. Mungkin ada orang di CIA atau tempat lain yang tetap memberi info ke Ukraina karena tidak dilarang secara jelas. Tidak ada aturan yang melarang memberi intelijen ke Ukraina. Dan ada laporan yang menunjukkan bahwa komunitas intelijen jauh lebih tertarik membantu Ukraina dibandingkan Gedung Putih. Bagaimanapun juga, ini adalah kabar baik untuk Ukraina. Entah intelijen masih mengalir atau Ukraina bisa melakukan serangan ini sendiri. Pertanyaan lainnya adalah apakah operasi ini bisa terus dijalankan? Rusia mungkin tidak akan kehilangan 40% kapasitasnya selamanya. Saya tidak heran jika beberapa sudah beroperasi saat Anda mendengar ini. Dan dalam hal upaya untuk menggagalkan perbaikan Rusia, jika terminal minyak menjadi target utama baru bagi Ukraina, Anda bisa membayangkan bahwa Rusia akan menyesuaikan pertahanannya sesuai dengan itu. Anehnya, ini bisa berarti penempatan lebih banyak pertahanan udara di Belarus, karena salah satu dari dua jalur penerbangan Ukraina terlihat cukup lama berada di wilayah mitra Rusia dalam Union State. Drone-drone Ukraina tidak melakukan serangan ini dengan sempurna. Dua drone keluar jalur, satu diduga menabrak pohon di hutan Latvia dan jatuh tanpa insiden. Lanjut. Foto-foto asli seperti ini jarang ditemui, namun yang Anda lihat berasal langsung dari Kementerian Pertahanan Latvia. Drone lain yang keluar jalur menabrak cerobong asap pembangkit listrik Estonia, tetapi tidak menyebabkan kerusakan lainnya. Belajar dan melakukan iterasi adalah kunci untuk mengubah berita utama dari 40% saat ini offline menjadi 40% offline, titik. Ingatlah itu baik-baik. Jadi, apa poin-poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Ukraina telah menyesuaikan kampanye infrastruktur energinya seiring perkembangan perang.
Saat ini, terminal ekspor menjadi kelemahan Rusia. Ukraina telah sementara menonaktifkan 40% dari kapasitas tersebut yang lebih dari cukup untuk menutupi keuntungan ekonomi dari penutupan Hormuz. Namun, pekerjaan untuk Ukraina belum selesai. Terima kasih kepada Ground News atas sponsor video ini. Kunjungi ground.news/lines on maps atau pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 40% untuk paket Vantage. Bagi saya, itu menandai 28 hari berturut-turut yang telah tercatat. Sepertinya minggu depan saya bakal kewalahan oleh tanggung jawab sebagai orang dewasa. Tapi rangkaian ini tetap menarik selama berlangsung. Tonton video saya yang lain untuk meramaikan suasana. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silahkan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri baik-baik.